Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan belajar lagi tentang subtema kedua pada pelajaran yang pertama. Kemarin kita sudah selesai subtema pertama, maka hari ini kita akan belajar tentang pelajaran yang subtema kedua, pembelajaran yang pertama. Dan muatan pelajaran kita hari ini adalah IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. Untuk IPS tujuannya itu adalah supaya yang pertama itu anak-anak mampu menyebutkan makna upaya bangsa Indonesia, upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran, dan juga mampu mempresentasikan contoh upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Untuk bahasa Indonesia itu anak-anak mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif dan juga bisa membuat kalimat dengan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Untuk IPA itu kalian mampu untuk mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Baik anak-anak, kita akan masuk ke materi yang pertama itu tentang muatan IPS ya. Pada minggu kemarin Ibu Guru sudah jelaskan apa makna proklamasi kemerdekaan ya, bahwa sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka sejak itu bangsa Indonesia lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI. Namun anak-anak sekalian, seharusnya bangsa Indonesia itu merasa setelah merdeka itu merasa bebas dari penjajahan, itu sebenarnya sudah merasa senang, tapi kenyataannya bahwa ternyata bangsa Indonesia tetap harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah dengan susah payah diperjuangkan. Nah, ini ada beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi sejak 17 Agustus 1945. Jadi sebenarnya bangsa Belanda ya, dan bangsa asing Belanda dan Inggris masih tetap saja ingin menguasai negara Indonesia, walaupun kenyataannya Indonesia sudah merdeka. Dan bangsa Indonesia dalam hal ini para pejuang, para pemuda kita, mereka tidak setuju bahwa mereka harus menderita lagi dengan adanya kedatangan bangsa Belanda dan bahasa Inggris di Indonesia, sehingga mereka dengan mati-matian berupaya untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Dan kedatangan bangsa Belanda dan Inggris ini kemudian dilawan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 itu terjadi berbagai insiden pertempuran oleh rakyat Indonesia dan pihak Belanda, dan yang dibantu oleh bangsa Inggris. Baik anak-anak sekalian, di antara pertempuran-pertempuran itu ada pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api, serangan 1 Maret, kemudian peristiwa Ambarawa, pertempuran Medan Area, agresi militer 1-2, dan masih ada banyak beberapa peristiwa yang terjadi. Baik anak-anak, kita lihat tentang pertempuran Surabaya. Ini contoh gambar ya, contoh gambar pertempuran Surabaya, bagaimana rakyat Indonesia dengan gigih, walaupun pada saat itu mereka belum memiliki persenjataan lengkap seperti bangsa Belanda dan Inggris, tidak memiliki senjata yang kuat, walaupun hanya dengan tombak, parang, salwak dan sebagainya, mereka berjuang mati-matian tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan pertempuran 10 November 1945 ini merupakan pertempuran pertama yang terjadi setelah proklamasi. Baik anak-anak, pada tanggal 31 Agustus setelah Indonesia merdeka, maka pemerintah Indonesia memaklumkan atau mengumandangkan untuk seluruh rakyat Indonesia mengibarkan bendera merah putih di seluruh wilayah Indonesia. Dan hal ini ditantang oleh bangsa Belanda ketika mereka berada di Hotel Yamato, mereka mengibarkan bendera Belanda ya. Indonesia sangat marah, rakyat sangat marah, merasa bahwa mereka menginjak-injak Indonesia, tidak menghargai, membuat onar ya, tidak menghargai seluruh keputusan Indonesia untuk merdeka, sehingga terjadi insiden di Hotel Yamato itu, di mana para pemuda kita mereka merobek ya bendera warna biru pada bendera Belanda dan hanya meninggalkan bendera berwarna merah dan putih, merupakan lambang dari bendera Indonesia. Sehingga peristiwa pada tanggal 19 September 1945 terjadi insiden ya di Hotel Yamato dengan
merobek bendera Belanda itu, maka sejarah ini dibangunlah hotel monumen perjuangan di hotel tersebut, sehingga itu merupakan satu sejarah untuk mengingatkan bangsa Indonesia bahwa inilah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah hotel Yamato yang dijadikan dikibarkan bendera Belanda pada saat itu, dan terjadi insiden di sini, insiden di depan hotel Yamato. Baik anak-anak sekalian, maka sejak itu pada tanggal 25 Oktober 1945 itu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malabi, bangsa Inggris, mereka menyerang Indonesia, ya. Jadi terjadi perlawanan, dan pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata besar-besaran antara Indonesia dan pihak Inggris. Di dalam pertempuran ini juga akhirnya Inggris atas perlawanan yang kuat dari Indonesia, tentara Inggris akhirnya mundur dan bahkan menewaskan pemimpin pasukan mereka, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Dan anak-anak sekalian, maka terjadilah satu ultimatum yang dikeluarkan oleh bangsa Inggris untuk segera Indonesia menyerahkan senjata dan mengangkat tangan menyerahkan diri kepada bangsa Inggris. Tetapi mereka, bangsa Indonesia, melawan itu sehingga terjadi pertempuran besar-besaran, ya, perjuangan bangsa Indonesia khusus untuk mempertahankan daerah Surabaya. Kamu lihat ini gambar, contoh gambar yang terjadi di darat, laut, maupun udara, pembakaran besar-besaran, ya, oleh negara Inggris, dalam hal ini Belanda yang dibantu oleh Inggris, sehingga banyak menewaskan korban hingga 16.000 anak-anak Surabaya yang meninggal. Namun perjuangan ini anak-anak, ya, tidak sama sekali mematahkan semangat, ya. Kalau kamu juga, ya, saya rasa kamu juga harus begitu. Kalau misalnya ada perjuangan, ya, ada orang yang ingin merusak, ya, merusak negara kita atau tempat tinggal kita, daerah kita, pasti kita tidak tinggal diam, ya, kita tetap berjuang apapun yang terjadi, ya. Jadi bangsa Indonesia, anak-anak Surabaya, para pejuang, mereka tetap bersatu dan tetap mempertahankan kemerdekaan yang ada. Kemudian pertempuran yang terjadi juga anak-anak di Medan, area di Medan, ya. Medan itu ibu kota dari negara mana tuh? Daerah apa? Dari provinsi apa itu? Provinsi Sumatera Utara, ya, Sumatera Utara, Medan. Ya, anak-anak dijelaskan tanggal 9 Oktober 1945 itu pasukan sekutu yang diboncengi oleh serdadu Inggris, ya, diboncengi Belanda dan Nika di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Kelly, ya. Nika ini dari Inggris, ya. Mereka mendarat di kota Medan, ya. Mereka mendarat di kota Medan dan akhirnya mereka berusaha untuk merebut daerah Medan juga, sehingga pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi peristiwa yang sangat begitu menyakitkan bangsa Indonesia, khusus rakyat daerah Medan, di mana salah seorang dari tentara Inggris itu mereka menginjak-injak bendera merah putih. Ini merupakan penghinaan bagi bangsa Indonesia, sehingga terjadi pertempuran yang tidak bisa dibatalkan lagi, dihalaukan lagi, karena bangsa Indonesia begitu merasa dihina, ya. Jadi sehingga banyak sekali terjadi juga korban jiwa, sehingga pada tanggal 18 Oktober 1945 ini sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat Indonesia menyerah, seperti yang terjadi di Surabaya juga. Ya, anak-anak, apakah bangsa Indonesia menyerah? Tentu tidak, ya. Mereka rakyat Medan atau rakyat Indonesia yang ada di Medan, mereka berusaha bersatu untuk berjuang dan mengusir Belanda dan Inggris dari daerah Indonesia, ya. Ini contoh gambar di mana kedua belah pihak dari Indonesia maupun Inggris dan Belanda, mereka berjuang dan akhirnya menjatuhkan beribu-ribu korban, ya. Sehingga pada tanggal 15 Februari 1947 pertempuran ini merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia terus mempertahankan kemerdekaan.
Baik anak-anak sekalian, dari beberapa materi khusus untuk ini pertempuran ini, maka anak-anak ini ada telepon saya. Ya, jadi ada tugas yang harus anak-anak kerjakan. Itu yang pertama, tuliskan hal penting. Jadi kalian catat dulu hal-hal penting. Kemudian yang kedua, kalian mencari informasi tentang perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Jadi ada beberapa, dua yang tadi anak-anak bisa cari yang lain, misalnya pertempuran di Bandung Lautan Api atau agresi militer. Silakan kalian buat lalu kalian kerjakan ya. Yang pertama itu kalian hanya catat. Yang kedua itu kalian tulis apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya. Jadi maknanya apa untuk pertempuran Surabaya. Kemudian kita pindah ke pelajaran bahasa Indonesia. Ini anak-anak itu kita belajar tentang kalimat efektif ya. Kalimat efektif itu kalimat yang dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah pembahasan secara benar. Jadi kalimat yang benar yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan sesuai dengan bahasa Indonesia. Jadi dan juga bisa diartikan kalimat efektif itu mengandung gagasan pembicara penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur subjek, predikat, objek dan keterangan. Jadi itu bukan spok ya, tapi subjek, predikat, objek dan keterangan. Kita lihat subjek itu apa? Subjek itu adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku yang pertama, tokoh, sosok, sesuatu hal atau suatu masalah ya. Contohnya misalnya buku sedang memasak nasi, ibu berperan sebagai subjek, sebagai tokoh, sebagai pelaku yang melaksanakan tugas memasak. Kemudian predikat itu apa? Predikat itu dia merupakan kalimat yang memberitahukan tindakan dari subjek. Jadi misalnya ibu memasak nasi, maka memasak itu sedang memasak itu merupakan predikat. Jadi dia menerangkan bahwa tentang subjek, apa yang dilakukan oleh subjek, misalnya apa yang dilakukan oleh ibu. Kemudian untuk objek itu bagian kalimat yang melengkapi predikat. Jadi dia merupakan pada umumnya dia diisi oleh kata-kata nomina. Nomina artinya kata benda ya, frasa nomina kelompok kata benda dan klausa. Contoh nenek mandi ini merupakan objek. Jadi dia merupakan kata benda ya. Atau ibu Desi memasak nasi ya, atau ibu memasak nasi ini adalah objek ya. Kemudian keterangan ini ada keterangan tempat, keterangan waktu dan sebagainya. Keterangan ini dia merupakan bagian kalimat melengkapi predikat juga ya. Saya Desi membaca buku di perpustakaan. Perpustakaan menunjukkan keterangan apa? Keterangan tempat. Lalu kemudian ciri-ciri kalimat efektif ya, ada di buku tema itu. Ciri-cirinya itu memiliki unsur penting atau pokok ya, menyangkut unsur-unsur tadi itu subjek, predikat, objek dan keterangan. Jadi harus mengandung unsur itu. Kemudian menggunakan struktur bahasa yang tepat ya. Jadi disusun strukturnya yang tepat, jangan subjeknya diulangi 2 kali. Kemudian memenuhi kaidah-kaidah ejaan yang berlaku. Jadi sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Menggunakan pilihan kata atau diksi ya, kata yang sebenarnya yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan. Itu ciri-cirinya. Yang bisa lihat di buku juga ada ya. Kemudian contoh kalimat efektif, misalnya setiap hari Sabtu anak-anak latihan pramuka. Ini contoh kalimat yang efektif. Baik anak-anak, ini tugas bahasa itu kalian tuliskan 2 minimal kalimat efektif. Jadi banyak sekali kalimat efektif, tinggal kalian buat saja. Yang penting lihat unsur-unsur yang tadi ya, ciri-ciri yang tadi. Kemudian yang kedua itu kalian buat peta pikiran seperti biasa sesuai dengan bacaan ini pertempuran Surabaya juga dengan pertempuran Medan Area. Diharap buat kata-katanya sesuai lalu buat jawabannya ya di kertas. Ya, jadi tapi sebelumnya harus catat dulu materi-materi yang penting itu. Kemudian untuk IPA ini kita belajar tentang bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan tempat tinggal atau habitat ya. Kemarin kan tumbuhan menyesuaikan diri, sekarang hewannya semua makhluk hidup harus menyesuaikan diri, harus beradaptasi dengan lingkungan supaya bisa hidup
Nah, ini beberapa contoh gambar ya anak-anak, misalnya ayam, bebek, ikan, dan cicak. Anak-anak bisa kita lihat ini ada beberapa penjelasan singkat dari ibu. Misalnya ikan, apa ciri-cirinya? Kalau ikan itu ciri-cirinya misalnya dia memiliki insan. Untuk apa? Untuk bernapas misalnya. Kemudian bentuk tubuhnya itu langsing dan bersirip. Kemudian ini ada contoh misalnya cicak. Kalau cicak itu misalnya dia punya ciri-ciri apa? Memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel pada dinding. Jadi kamu lihat kenapa cicak bisa melekat di dinding ya, dia bisa merayap di dinding ya, atau kadal misalnya. Nah, itu karena dia memiliki perekat pada kakinya. Kamu bisa lihat, dia bisa uji coba. Kemudian yang kedua, dia dapat mengutuskan ekor sehingga dia bisa mengelabui musuhnya ya. Kemudian ayam, kalau ayam kan kalian bisa lihat dia punya ciri-ciri apa? Dia memiliki paruh yang runcing ya, untuk mematuk makanan misalnya. Kemudian dia memiliki cakar yang bisa melindungi dirinya. Jadi kalau ada hewan lain, misalnya anjing ganggu atau kucing, ya dia pakai cakarnya untuk melindungi dirinya. Baik anak-anak, kemudian bebek. Nah, ini ada bacaan di tema subtema kedua pelajaran 1 itu ada bacaan tentang bebek juga ya. Dia menjelaskan ciri-ciri bebek ya. Dia misalnya dia selain hidup di darat, dia juga bisa hidup di air ya. Kamu pernah lihat kan bebek hidup di air atau tidak ada bebek yang hidup di air ya? Nah, ada ya. Jadi kemudian dia mencari makan berupa paruh ya. Dia menggunakan paruhnya untuk mencari makan. Dia paruh itu agak panjang lebar ya pada bagian ujungnya. Kemudian di air itu kenapa dia bisa berenang, dia bisa mencari makan di air itu karena dia juga memiliki bulu yang dilapisi dengan minyak sehingga dia tidak mudah kena basah ya. Kemudian dia memiliki ciri khusus itu juga memiliki selaput pada kakinya sehingga dia bisa berenang ya. Itu ciri-ciri dari bebek. Nah, sehingga anak-anak tugas kamu itu yang pertama itu buat ciri-ciri tentang empat hewan yang tadi dengan ciri-ciri habitatnya. Jadi ciri habitat atau tempat tinggal, misalnya kalau bebek kan selain di darat dia tidur di air. Kemudian selain yang 4 itu kamu juga bisa buat yang lain, ciri-ciri khusus. Sebutkan hewan yang lain, ya terserah kamu saja dengan gambar ya supaya lebih bagus, lebih lengkap. Oke, demikian anak-anak materi kita hari ini. Semoga kalian bisa paham itu. Semua baca, diulangi video ini ulang-ulang dan catat, setelah itu kerjakan tugas. Oke, terima kasih.